Itu dia. Hei, bangun. Bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu. Mungkinkah kebakaran itu yang membuatnya menjadi idiot? Sayang sekali wajah tampan itu, ternyata seorang idiot. Nyonya tua, Anda datang. Yun 11 bisa menikah dengan keluarga Huo. Benar-benar keberuntungannya. Mari kita mulai. Silakan semua duduk. Sekarang, silakan pengantin bertukar cincin. Istri. Cantik sekali. Wanita cantik seperti ini, mana mungkin cocok dengan kakak idiotku. Kalau sampai di ranjangku, upacara selesai. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanitanya. Haha, idiot tahu cara mencium? Tidak bisa mencium. Bagaimana dengan malam pengantin nanti? Yun 11, semangat, ini baru permulaan. Kakak ipar. Mau kemana, kakak ipar? Apakah kamu tidak ingin merasakan rasa menjadi seorang wanita? Tuan Muda Huo, tolong jaga sikapmu. Si bodoh itu. Bisakah dia memberimu ini? Tak tahu malu. Bersikap suci apa? Kamu menikah ke keluarga Huo. Bukankah hanya untuk harta keluarga Huo? Keluarga Huo ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Lepaskan aku. Sudah diperiksa dengan jelas? Shen Yun 11 adalah putri tertua keluarga Shen. 5 tahun lalu, Nyonya Shen meninggal karena sakit, ibu tiri naik tahta. Hidup Nona Shen jadi tidak mudah. Wanita ini menikah denganku. Pasti ada tujuan lain. Selidiki terus. Kamu menikah ke keluarga Huo, bukankah hanya untuk harta keluarga Huo? Keluarga Huo ini, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Lepaskan aku. Kakak. Nenek bilang tidak boleh berkelahi. Kalian jangan berkelahi. Kami tidak berkelahi, adik. Aku sedang membantumu menjaga kakak ipar. Ini istri yang nenek carikan untukku. Berani mengacaukan rencanaku. Parenti. Ayah. Kamu tidak apa-apa? Dia istriku, kamu tidak boleh menciumnya. Bangsat. Berani tidak menghormati kakak dan kakak iparmu. Keluarga Huo kok bisa punya anak durjana sepertimu. Pulang dan introspeksi dirimu. Sudah tahu aku bodoh masih mau menikah. Shen Yun 11, apa sebenarnya tujuanmu? Istri. Pulang. Baik. Tidak menyangka. Orang yang menyelamatkanku adalah kamu. Bodoh. Hampir merusak rencanaku. Ayah. Bukankah kebakaran itu sudah membuatnya jadi bodoh? Apalagi yang kita khawatirkan? Huo Group masih di tangan nenekmu. Kalau dia tahu, posisi direktur jangan harap. Nenek tidak melihat. Aku tahu, akan berhati-hati. Awalnya ingin memanfaatkan pengaruh keluarga Huo, sekarang sepertinya. Kecuali Huo Jingchen bisa pulih seperti semula. Ada apa? Panas, sayang. Hus-hus. Masih sakit? Sayang hus-hus, tidak sakit. Panas sekali. Begini caranya kalian merawat tuan muda? Bukankah dia hanya orang bodoh? Bahkan pembantu berani seperti ini. Huo Jingchen di keluarga Huo. Betapa menyedihkannya. Sayang, mandi. Ah,
Ayo lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Bagaimanapun juga, ini tubuh pria dewasa. Dia sekarang pikiran anak-anak. Apa yang kupikirkan? Sayang. Mandi. Oh, Dia tidak akan, masih ingin terus melepas baju? maaf ya. Kamu mandi sendiri saja. Bos Huo, kasus kebakaran itu sudah ada petunjuk. Tapi petunjuknya sepertinya mengarah ke internal keluarga Huo. Apa? Sudah lama berpura-pura. Dalangnya seharusnya sudah lengah. Terus selidiki. Ya, Shenyun 11, kamu memikirkan apa? Pikirannya masih anak-anak. Ah. Kenapa rambutmu belum dikeringkan sudah keluar? Cepat, aku keringkan rambutmu. Kenapa jantungku berdebar kencang sekali? Nenek. Nyonya tua. Ah, sudah menikah ke keluarga Huo, masih panggil Nyonya tua. Nenek. Hai. Terima kasih sudah merawatnya. Tidak, ini kewajibanku. Kartu ini tidak ada batas, suka apa langsung beli. Tidak perlu, tidak perlu. Ah, sudah menikah ke keluarga Huo. Jangan sampai kamu direndahkan, ya? Kalau suka apa nanti, bilang saja ke nenek. Bilang saja ke nenek. Tak disangka Nyonya tua ini baik sekali. Simpan saja. Terima kasih, Nenek. Cuma beberapa kata sudah bisa membuat nenek senang. Benar-benar tidak biasa. Kita jalan-jalan sebentar lagi pulang, ya? Ayo pergi. Jangan minum terlalu banyak, nanti diare lagi. Wah, bukankah ini kakakku yang menikah dengan si bodoh? Kakak, kamu jadi pengasuh si bodoh, cukup bertanggung jawab juga. Kalau suatu hari dibuang oleh keluarga Huo, datang saja ke rumahku jadi pengasuh. Melihat wajah King King, aku akan memberimu 5.000 sebulan. Nona Tang yang baik hati, cepat berterima kasih padanya. Shen King, kamu benar-benar lupa. Kenapa aku menikah dengan keluarga Huo, ya? Dia tidak akan membicarakan soal penggantian pernikahan, tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkannya mengatakannya, benar-benar tidak tahu terima kasih. Ayo pergi, jangan pedulikan dia, biarkan. Dia dan suami bodohnya hidup selamanya. Lahirkan anak bodoh lagi. Kamu cari mati ya? Dia adalah tuan muda Huo. Kamu harus berpikir matang-matang. Wah, sekarang tahu membela suami bodohmu. Kita pergi. Sayang. Aku akan mengajakmu pergi. Ayo. Dari Shen King sebagai titik awal. Dia tahu rahasianya. ya, Bos Huo, ada satu hal lagi. Para pemegang saham menekan Nyonya Tua berjanji. Siapa yang mendapatkan proyek kerjasama grup Vio? Dialah yang akan menjadi Presiden Huo. Kalian siapa? Mau apa? Nona kedua Shen, ikut kami sebentar. Ibu, aku sangat merindukanmu. Shen Group yang ibu dirikan, diambil alih oleh keluarga itu. Shen Yun 11 adalah putri tertua keluarga Shen. 5 tahun lalu, Nyonya Shen meninggal, ibu tiri naik tahta. Hidup Nona Shen tidak terlalu baik. Aku mencoba menghubungi pemegang saham, tapi mereka pikir aku tidak punya kekuatan. Sayang. Tidur yuk. Apa aku membangunkanmu? Jangan menangis. Terima kasih, telah menemaniku di saat paling sulit. HP-nya mana? Kakak kepar. Cari ini.
Kembalikan padaku. HP-nya tentu bisa dikembalikan pada kakak ipar. Asalkan kakak ipar. Jika malam ini tidak melihat kakak ipar. Kalau begitu, semua foto ibumu di ponsel ini akan hilang. Nanti langsung serang dia begitu masuk. Nyonya Hawo pergi ke hotel. Bertemu dengan Huo Yufen. Dia malah sangat antusias dengan sepupuku ini. Aku rasa, Nyonya bukan tipe orang seperti itu. Shen Qingqing mengaku, keluarga Shen memaksa Nyonya untuk menikah sebagai pengganti. Mungkinkah dia benar-benar dipaksa menikah ke keluarga Huo? Boss HUO, mau periksa Nyonya? Tidak ada hubungannya denganku. Hari ini aku harus mencoba, rasanya kamu seperti apa? Kalau kamu memberiku anak, mungkin bisa mewarisi harta keluarga Huo. Mimpi. Tenang. Dia tidak tahu. Kamu masih perawan atau tidak? Huo Yufen, kalau kamu berani menyentuhku, aku akan laporkan ke nenek. Hari ini aku akan menyentuhmu. Mau bagaimana? Ha! Siapa? Kamu siapa? Berani memukulku? Terima kasih. Bodoh, sampai jadi seperti ini. Kamu tahu siapa kakek ini? Camel. Kamu mau apa? Pergi. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suaranya terdengar familiar. Ponselku? Mana ponselku? Foto ibu masih ada. Mungkinkah dia ingin mengambil ponselnya kembali? Sudah larut sekali. Dia mungkin masih menunggu. Tidurkan dia saja. Kenapa tidak diangkat? Bicaralah. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Terima kasih. Kamu siapa sebenarnya? Orang terakhir yang melihat wajahku sudah dilempar ke buaya. Sekarang baru takut? Mana ada orang seperti kamu, baru menolong lalu menakuti. Lebih baik kita coba tes dia. Kamu mau apa? Aku sudah menikah. Aku bisa memberimu. Pasti lebih banyak dari yang bisa diberikan suamimu. Siapa yang mau uang kotormu ini? Jangan sok suci. Nyonya Huo, Dari mana kamu tahu aku dari keluarga Huo? seluruh kota Hai. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Kamu menikah ke keluarga Huo, bukan cuma untuk uang? Ini cukup untuk hidupmu seumur hidup. Asalkan kamu pergi dari si bodoh itu. Si bodoh itu masih ribuan kali lebih baik dari kalian. Kamu mau apa? Aduh. Kamu ini anjing ya? Bos, Huo Yufen sudah. Maaf, aku akan kembali nanti. Berhenti. Hahaha. Lari apa? Aku juga tidak tahu kamu dan Nyonya sedang. Itu loh. Ayo pergi. Masih di sini? Mau menginap? Dia marah? Ya ampun, Bos Huo terlalu kaku. Ibu, sudah ketahui siapa yang menculikku? Orangnya sangat misterius. Aku tidak bisa menemukannya. Shen Yunxi. Kenapa dia di sini? Itu dia. Bagus, Shen Yunxi. Berani menyuruh pria liar menculikku.
jadi suci. Padahal manis-manis. Lihat bagaimana aku menghajar kamu. Nyonya Huo. Tawaranku. Pikirkan baik-baik. Hari ini terima kasih sudah menyelamatkanku, tapi aku tidak akan meninggalkan Jing Chen. Siapa sih orang ini? Aneh. Mulut tajam. Bos Wo, bukannya Anda bilang tidak berniat menyelamatkan Nyonya? Diam. Aku hanya tidak mau jadi tanduk. Tapi tadi Anda malah merusak sendiri. Ini selera orang kaya ya? Oh ya bos Ichwa, Wu Zhendian dan anaknya akan mendapatkan proyek kerjasama dengan grup Vio. Perlu aku bantu apa? Dalangnya udah ketahuan? Enggak. Lawan mainnya terlalu hati-hati. Menarik. Kalau dia bisa sembunyi sebaik itu, kita harus pancing ular keluar dari sarang. Max Sadmo. Pura-pura bodoh. Sudah cukup lama juga. Untungnya tertidur. Sayang. Sakit. Sayang, sakit. Sakit-sakit pergi. Aku udah nggak sakit. Kok kamu belum tidur? Gelap banget. Nungguin istri. Takut. Ternyata masih ada yang memikirkan aku. Maaf ya, lain kali aku pasti pulang lebih awal. Ayo ganti baju terus kita turun makan pagi, ya? Ganti baju terus kita turun makan pagi, ya? Malu-malu. Aku udah lihat berkali-kali, malu apa? Cepetan! Jangan dong. Oke, ganti sendiri, aku nggak lihat. Hampir ketahuan. Jing Chen nggak mau aku lihat. Jangan-jangan karena tadi malam tuan muda keluar ya? Nyonya, kemarin aku lihat tuan muda tidur. Dari tadi di kamar terus. Aku mikir apa sih? Jing Chen udah bodoh lebih setahun. Masa iya sih si menyebalkan itu? Dasar sampah, nyari orang aja nggak bisa. Jangan sampai aku tangkap lu. Kok mukamu kotor di mana-mana sih? Kayak kucing belang. Siapa suruh maksa aku nanem bunga? Kakak ipar, asyik banget ya. Huo Yufen, lu gila ya? Dasar si imut, bikin aku dipukulin, pikir lu. Aku akan melepaskanmu dengan mudah seperti ini? Lepaskan. Jangan ganggu istriku. Berani kau memukulku? Mungkin ini kesempatan untuk kembali normal. Sayang. Jahat. Kau cari mati? Jing Chen. Apa aku terlalu kasar? Nenek, Jika Jing Chen sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. nenek, aku benar-benar tidak sengaja. Dia yang selingkuh dengan kakak. Jelas-jelas kau. Berani-beraninya kau menyalahkan Yun 11. Yun 11, nenek tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Ibu. Apa yang terjadi dengan Jing Chen? Jing Xingjie. Dokter, Ten Huo mengalami benturan di belakang kepala dan tidak sadarkan diri. Kalian harus bersiap mental. aduh, Si bodoh akan jadi vegetatif. mulai hari ini,
Kau merenung di rumah. Tanpa izinku. Kau tidak boleh keluar. Nenek, aku masih harus ke perusahaan. Keluarga Huo bisa berjalan tanpamu. Ibu, kami pasti akan cari dokter terbaik untuk mengobati Jingchen. Anak tidak dididik, itu kesalahan orang tua. Kau introspeksi diri baik-baik. Ayah. Maafkan aku, karena aku membuatmu seperti ini. Selain ibuku, hanya kau dan nenek yang paling baik padaku. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Bos Hao, semuanya sudah dilakukan sesuai perintahmu. Ham. Kapan rencanamu kembali normal? 3 hari lagi, ulang tahun Huo Group. Jingchen. Selain ibuku, hanya kau dan nenek yang paling baik padaku. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Kenapa kau menyelamatkanku? Apa kau benar-benar jatuh cinta padaku, si bodoh ini? Kemarin aku tidak duduk di samping ranjang. Nyonya muda, saya akan mengantar Anda untuk pemeriksaan. Saya. Bukankah Anda terluka kemarin? Bagaimana kamu tahu? Tidak mungkin bilang kalau Bos Hao menelepon tengah malam untuk memberitahu. Ini adalah perintah Nyonya Huo. Oh, Shen Yun 11, semoga kejutan besok. Kamu suka. Memang tidak salah sebagai grup Huo. Perayaan ulang tahun begitu megah. Ya, setelah Huo Jingchen menjadi bodoh, grup Huo tidak sehebat dulu. Mereka tahu apa? Si bodoh itu hanya beruntung saja. Tunggu sampai kita dapatkan grup Huo. Sayanglah. Aku susah payah membujuk agar kamu dibebaskan. Kalau membuat masalah lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak salah kok. Bukankah grup Vio sudah setuju bekerja sama dengan kita? Wah, hari ini benar-benar ramai ya. aku tidak tahu apakah perawat bisa merawatnya dengan baik. Shen Yun 11, kamu ini lucu banget. Shen Yun 11, kamu ini lucu banget. Shen Qingqing, berisik juga harus lihat situasi dong. Percaya tidak aku akan usir kamu keluar? Aku akan biarkan kamu senang beberapa hari lagi. Kamu akan menjadi istri yang dibuang oleh keluarga Huo. Sinting, masuk sembunyi-sembunyi tidak tahu rendah diri. Siapa yang sembunyi-sembunyi? Aku punya undangan. Oh, aku tidak tahu. Kamu ganti nama jadi Wang Guifang. Urusanmu apa? Lagi pula, tidak di rumah merawat suamimu yang bodoh itu. Tidak takut dia mati? Apa? Berani menyiram aku? Lepaskan. Kamu pembawa sayal, membunuh ibumu. Sekarang mau membunuh si bodoh itu juga. Kalau aku dengar omongan seperti ini lagi, lain kali. Tidak hanya akan sederhana. Shen Yun 11, tunggu saja. Dendam ini akan kubalas. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menghadiri perayaan 50 tahun Grup Huo. Di hari yang istimewa ini, Grup Huo ingin berbagi kabar gembira kepada semua. Grup Huo akan menjalin kerjasama strategis dengan Grup Vio untuk membangun resor termewah dan bernilai komersial tertinggi di Jiangcheng. Bisa Anda beritahu kami apa kerjasama ini? Nenek Huo, bisakah Anda mengungkapkan siapa penerus? Sebagai Presiden Grup Huo, apakah itu Bos Huo? Setelah kedua pihak menandatangani kontrak, saya akan mengumumkannya untuk semua orang. Selanjutnya, mari kita sambut Bos Sang dari Grup Vio untuk naik ke panggung. Bos Huo, sangat senang bisa bekerja sama dengan Grup Huo, semoga kita dalam kerja sama selanjutnya, bekerja dengan lancar dan menciptakan kejayaan. Jingchen. Bukankah itu putra tertua keluarga Huo? Katanya dia gila. Kenapa terlihat tidak seperti itu? Jingchen, kamu sudah sadar? Selama ini, kamu sudah bekerja keras. Kamu sudah sembuh?
Ya, Jingchen, Nenek, aku sudah sadar. Jatuh ini membuatku kembali waras. bagus, bagus, sembuh dengan baik. Putra tertua Huo yang gila selama setahun, ternyata sembuh. Tampan sekali, sangat berwibawa. Bukankah dokter bilang tidak mungkin pulih? Kenapa tiba-tiba? Jingchen, akhirnya kamu sadar. Sepertinya dokter yang kucari tidak akan kamu gunakan. Terima kasih atas kerja keras Paman. Sama-sama. Aku ada urusan penting sekarang, kamu bisa menunggu di samping. Istirahat dulu. Dia seperti ini, sangat asing. Tidak bodoh, bagaimana posisi Presiden Huo? Sudah menjadi milik kami. Bos Zhang, mari kita lanjutkan pertandingan. Baik, Bos Huo. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Dengar Bos HUO menghabiskan 5 tahun untuk menjadikan grup Huo sebagai perusahaan terkemuka di negara ini. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Karena Bos Huo sekarang sudah pulih. Saya secara resmi mewakili grup Vio mengajukan kerjasama kepada Anda. Bos Zhang, bukankah Anda sudah setuju untuk bekerja sama dengan ayah saya? Sebelum Bos HUO pulih, Bos Huo tentu saja adalah pilihan terbaik. Tapi sekarang, Anda tidak menepati janji. Ini kan perayaan ulang tahun grup Huo. Bukan tempat untuk berbuat semaumu. Nenek, aku salah. Bos Zhang, maafkan kami. Aku yang gagal mendidik anak, tapi soal kerjasama ini, Bos Huo lebih baik fokus pada urusan mendidik anak. Dasar anak durhaka. Nanti aku yang urus kamu pergi. Keluarga Huo kurang ajar. Bos juga teman. Bos HUO bercanda. Kalau soal kerjasama, Kerjasama yang menyenangkan. baik, kerjasama yang menyenangkan. Ini mungkin sifat aslinya, tahun-tahun kebodohannya. Hanya kecelakaan dalam hidupnya, kalau aku. Juga kecelakaan. Nyonya terus menatapku. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Bolehkah aku mengajak Nyonya menari? Wajah ini terlalu memikat. Manis, berani merebut priaku. Ibu, Huo Jingchen bukan orang bodoh. Apa? Aku melihatnya langsung di perayaan ulang tahun grup Huo. Untung si manis itu, ibu. Aku baru saja memotret si manis itu. Pergi ke hotel dengan 2 pria, kebetulan sekali. Biar keluarga Huo tahu. Shenyun Shi. Hanya wanita murahan, apakah aku bisa menggantikannya menikah ke keluarga Huo? Tentu saja. Putriku cantik sekali. Orang bodoh pun tahu harus memilih siapa. Sekarang dia pria dewasa, apakah malam ini? Kita akan. Tidak boleh. Kamu mau kemana? Aku tidur di kamar tamu. Bukankah kita suami istri yang sah? Aku tidak sengaja. Sudah larut, tidurlah. Aku belum siap. Tidur? Perlu persiapan apa? Bukankah kamu mau?
Apa kamu mengharapkan sesuatu? Tidak sama sekali. Dasar menyebalkan, masih bodoh seperti dulu. Huo Jingchen baik. Kali ini aku maafkan kamu. Sampah yang tidak berguna. Ayah, aku mana tahu si bodoh itu bisa normal lagi. Berani-beraninya kamu, kalau bukan karena kamu dorongnya. Bisakah dia kembali normal? Lalu sekarang harus gimana dong? Perusahaan Huo ini pasti akan kembali ke tangannya. Aku bisa bikin dia jadi bodoh sekarang. Aku juga bisa bunuh dia. Kali ini, aku gak akan kasih dia kesempatan hidup sedikit pun. Kamu masih berani ketawa? Introspeksi diri yang benar. Nanti kalau nenekmu sudah tidak marah, baru boleh keluar. Ayah. Tadi malam istirahatnya bagaimana? Lumayan baik. Syukur kalau begitu. Jingchen sekarang juga sudah kembali normal. Kalian berdua harus lebih giat, kasih aku cicit. Nek, kamu jangan terlalu khawatir. Kami berdua sudah punya rencana. Kamu punya rencana apaan? Kalau nunggu si kayu keras ini, pikirannya jadi terbuka, kapan aku bisa punya cicit? Sudah sore, aku berangkat kerja dulu. Baru pertama kali lihat dia begitu tidak tenang. Udah gede aja masih malu-malu. Oh, Nek, aku ambilkan sup untuk kamu. Cuma mau punya anak aja kok, kenapa segitunya tegangnya? Apa karena dulu tuan muda sakit sampai pengaruh di bagian itu? Oh, ternyata begitu, aku harus cari cara nih. Nyonya, orang dari keluarga Shen datang. Huo Jingchen baru sembuh langsung datangi. Mau buat onar apa lagi ini? Datangnya berapa orang? Datang 3 orang, sekarang boleh mereka masuk? Biarin mereka dulu. Baik. Suka nunggu? Ya sudah, tunggu sampai puas. Yah, si imut itu kok belum keluar? Dia sengaja ya? Aku sama King King sih nunggu gak apa-apa. Tapi, kan kamu ayah kandung Yun 11, kok dia bikin kamu nunggu juga? Nanti aku masuk, pasti hajar dia. Sejak Yun 11 nikah ke keluarga Huo, dia sudah tidak manis dan nurut seperti dulu. Ayah, kalau aku yang nikah ke keluarga Huo, pasti bakal sangat berbakati sama ayah. Gak kayak si durhaka itu. Kamu yakin setelah hari ini, King King bisa nikah ke keluarga Huo? Ayah. Nyonya mempersilakan kalian masuk. Dasar si imut, nanti lihat, aku bakal hukum kamu. Kamu ini imut-imut, bikin kami nunggu lama di luar. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama persis kayak mamamu yang mati muda itu. Anak haram berani-berani menghina ibuku. Kamu anak durhaka, King King adalah adikmu. Ibuku hanya punya satu anak perempuan. Hemo. Ini adalah keluarga Huo, Shenzong harus berpikir matang-matang. Setelah Yun 11 menjadi nyonya muda Huo, memang lebih berwibawa dari sebelumnya, bahkan keluarga sendiri tidak dihargai lagi. Jangan terlalu sombong. Tunggu sampai keluarga Huo tahu, kamu adalah seorang yang suka bersosialisasi. Kamu akan menunggu untuk mati. Mulutmu busuk. Orang tidak tahu akan mengira kamu punya ibu. Tapi tidak diajari. Kamu sudah bergaul dengan 2 pria, masih bilang bukan orang yang suka bersosialisasi. Ini hari itu. Sekarang tahu takut, kalau kamu berlutut memohon padaku. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kamu mau menyuruh siapa berlutut? Jingchen. Kita bertemu lagi. Kapan aku pernah bertemu denganmu? Waktu perayaan ulang tahun Huo yang lalu. Tidak ingat. Bos HUO, Ching Lo. Sudah lama dengar Anda berkelas. Adalah tulang punggung keluarga Huo.
Mereka mengganggumu. Mau menggangguku, tapi sudah kubalas. Benar-benar tidak mau dirugikan. Bos Huo, aku adalah Yun 11. Keluarga Huo bukan tempat kalian berbuat onar. Keluar. Bos Wo, Shen Yun 11 di luar bergaul dengan pria. Aku tidak. Aku bisa menjelaskan. Kamu adalah perempuan tidak setia. Diam. Apakah dia akan percaya padaku? Ini aku dan Song Yan. Foto ini tidak boleh disimpan. Bos HUO, kenapa kamu menghapus fotonya? Foto apa? Bos HUO, Ching Ching Lo. Tidak ingin kamu dibohongi, dia benar-benar memikirkanmu. Dia orang yang sangat setia padamu. Benar Bos Huo. King King sangat mencintaimu. Saat aku belum pulih, kenapa tidak datang mencariku? Itu karena siapa yang berisik di luar? Nenek. Siapa yang mengganggu menantuku di sini? Nona, Anda salah paham. Nona, meskipun aib keluarga tidak boleh dibeberkan. Tapi Yun 11 pergi ke kamar hotel dengan dua pria. Aduh, kami benar-benar malu. Nenek, mereka memfitnahku. Nenek, sebenarnya. Buktinya mana? Kalian lihat aku apa? Tanpa bukti, berani memfitnah menantuku? Sepertinya keluarga Shen hidup terlalu enak ya. Kurasa, waktunya memberi Shen sedikit masalah. Benar, Bos Huo, Anda benar. Aku gagal mendidik anak, akan kuhukum dia nanti. Ayo pergi. Nenek, terima kasih sudah percaya padaku. Bedonya kamu. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, bilang saja ke nenek. Nenek akan melindungimu. Soal ucapan terima kasih. Oh nenek, aku akan nenek ke kamar dulu. Baik, baik, baik. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Tak kusangka, Huo Jingchen itu begitu tidak tahu diri. Ayah, kenapa memukul ibu? Hari ini dia mempermalukan kita semua, masih ingin menikah ke keluarga Huo. Besok entah Shen Corp masih ada atau tidak. Ayah, ini semua salah Shen Yun 11. Si kecil itu, kalau bukan karena dia. Kamu masih berani bicara? Shen Yun 11 bisa merebut hati Huo Jingchen. Kamu bisa apa? Aku? Ayah. Tunggu kami, ayah. Shen Yun 11, aku tidak akan membiarkanmu. Bagaimana aku harus menjelaskan ke Jingchen tentang pria di foto itu? Apa langsung bilang kalau aku diculik Huo Yufen lalu diselamatkan orang? Tidak bisa. Katanya pria sangat sensitif dengan hal seperti ini. Kalau dia marah, Bagaimana? Langsung memelukku? jelas-jelas kamu berjalan tanpa suara. Beresikonya sampai tidak sadar. Jangan-jangan sedang memikirkan pria lain? Aku tidak. Kenapa kamu tidak menanyakan soal fotonya? Tidak mungkin aku bilang padamu kalau orang itu adalah aku. Diam saja, pasti sangat memperhatikan. Waktu itu aku ditipu Huo Yufen ke hotel. Ada pria bermasker yang menyelamatkanku. Tapi kami tidak melakukan apa-apa. Aku percaya padamu, pria di foto itu terlihat sangat jantan. Selesai. Tidak. Dia itu bajingan. Kamu bilang dia bajingan? Dia narsis, sombong, dan suka merasa benar sendiri. Mikir punya uang sedikit sudah hebat. Walaupun dia menyelamatkanku. Tapi tetap saja sampah masyarakat. Kamu bilang penyelamatmu itu imut? Kamu kenapa? Tidak enak badan? Biarkan aku sendiri. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Bicarain pria lain, kok dia malah sedih. Awalnya mau mengokohkan posisi di keluarga Huo dulu. Kalian yang buru-buru cari mati, aku akan kabulkan. Ibu, aku pasti akan merebutnya kembali untukmu. Sudah larut, kenapa masih bekerja? Sebentar lagi istirahat. Nenek, ada apa? Ini obat tradisional yang kubuat untukmu. Minum Selaji Hangat. Ini. Nenek, aku baik-baik saja. Obatnya? Lupakan saja. Ini kumasak selama 5 jam. Minum Selaji Hangat. Aku pergi dulu, istirahat yang cukup, jangan terus-terusan lihat komputer. Di komputer tidak ada istrimu. Iya, Nenek.
wajahmu sangat merah. Panas sekali, aku panggilkan dokter. Ah. Kamu. Tunggu. Kita belum membangun perasaan. Kayaknya terlalu cepat. Maaf ya. Kamu mau kemana? Mandi air dingin. Aku tidak sengaja merangkulmu. Ada apa? Huo Jingchen, tanganmu. Bos Hao, Anda tidak apa-apa? Begitu aku pulih, sudah ada yang tidak sabar. Sisakan 1 orang hidup. Yang lainnya, habisi semuanya. Siap. Bos Huo, semuanya tewas. Bersihkan semua jejak, jangan sampai Nyonya Tua mengetahuinya. Siap, ayo pergi. Kirim sekelompok orang untuk menyelidiki, berani mengirim orang mati. Ambil kotak T3K. Baik. Luka kecilku ini tidak apa-apa. Darah segitu banyak masih disebut luka kecil? Aku tidak menyangka melihat sisi lain Bos Hao. Yang takut istri. Pulang nanti bisa sombong. Kenapa kamu begitu bodoh, menangkis pisau untukku? Kamu sebelumnya juga pernah menyelamatkanku. Ternyata karena ini, apa yang kuharapkan ya? Tuan, misi gagal, sekumpulan sampah. Sudah lama kumakan, bahkan 2 orang saja tidak bisa membunuh. Lalu sekarang bagaimana? Huo Jingchen sudah curiga. Diam dulu, tunggu saat yang tepat. Siap. Beberapa proyek yang sebelumnya dibicarakan semuanya gagal. Jika terus begini, Shen Group benar-benar akan bangkrut. Semua salah Shenyun 11 si imut itu. Kamu masih berani bicara, kalau bukan karena kamu membuat masalah di keluarga Huo. Shen Group bisa jadi seperti ini? Padahal waktu itu kamu yang paling mendukung. Sekarang ada masalah langsung lempar ke aku. Aku beritahu kalian, kalau Shen Group bangkrut, kalian semua akan makan angin. Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. Kamu datang ke sini untuk apa? Aku pulang ke rumah sendiri. Perlu lapor ke orang luar seperti kamu? Ayah, belakangan hidup enak ya? Dasar anak durhaka. Ayah, Shenyun Shi. Kamu berani memperlakukan ayah seperti ini? Kamu, pergi dari sini. Baiklah. Sebenarnya ingin membantu Shen Group. Kalau ayah tidak mau menerimaku, Hanggu, ayah tidak mengusirku lagi. aku tadi bicara karena marah. Apa yang kamu katakan tadi? Bagaimana cara membantu Shen Group? Huo Group sekarang punya proyek kerja senilai 100 juta. Aku berencana merekomendasikan keluarga Shen. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Shenyun 11, kamu pikir kamu siapa? Kamu bisa dapat kerjasama dengan keluarga Huo. Kalian lupa dengan sikap nenek. Dan Huo Jingchen terhadapku? Keluarga Huo sangat menghargainya. Wah, putriku sangat berbakti ya. Ayah tidak sia-sia menyayangimu. Tapi, aku punya syarat. Katakan. Aku mau 40% saham Shen. Mimpi. Nafsumu terlalu besar. Ayah harus pikir matang, kerjasama dengan keluarga Huo. Shen tidak hanya bisa bangkit, tapi juga jadi perusahaan top di Haicheng. Kalau tidak kerjasama, Shen akan hancur. Waktu ayah tidak banyak.
Ayah harus pertimbangkan baik-baik. Tuan, kalau dia ambil saham sebanyak itu, Shen akan di bawah kendalinya, benarkan ayah? Shen adalah jerih payah ayah selama ini. Kalian punya cara lain untuk selamatkan Shen? Tuan, lebih baik pakai kontrak sebagai umpan. Bawa dia ke ranjang orang lain. Lalu cari wartawan, ambil foto mesum. Nanti, dia akan tunduk pada kita, benarkan ayah? Ide bagus, dengan begitu, ayah tidak perlu korbankan saham. Kalau gagal lagi, kalian tidak perlu kembali. Di mana surat pengalihan saham yang ku minta? Minum air dulu. Tidak perlu. Aku takut airnya tidak bersih. Tidak mau buang waktu di sini. Kontrak. Di sini. Sayang, berani melawanku? Ayo bawa dia. Bawa dia ke hotel. Lima menit. Aku mau tahu keberadaan Shen Yun 11. Siap. Setelah malam ini, lihat kau masih bisa sombong. Wanita Boss HUO. Belum tahu rasanya seperti apa. Kamu siapa? Sayang, baru semalam sudah lupa? Pergi. Pergi. Jangan foto. Berhenti foto. Bodoh, lihat baik-baik aku siapa. Nona Shen, hei, jangan foto. Salah. Nona Shen, Sekarang harus bagaimana? Shen Yunshi, kamu si imut yang berbuat onar. Yunsi, bangun Yunsi. Ye Hong Xiu memingsanku. Aku akan panggil orang untuk menghajarnya. Tunggu. Masalah ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Kenapa? Shen Group adalah jerih payah ibuku. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kembali Shen Group. Baik. Siapa? Kami staf hotel. Ada perlu apa? Kami menyiapkan buah dan camilan untuk setiap tamu VIP. Boleh saya antar masuk? Masuklah. Shen Yunsi, kamu si imut yang berbuat onar. Jangan seperti anjing gila menggonggong, wartawan bukan aku yang cari. Kamu sudah tahu dari dulu? Aku akan membunuhmu. Kalian boleh memfitnah. Aku tidak boleh melawan, ya? Aku izinkan kalian pergi. Nona Shen, kami hanya bekerja dibayar. Masalah ada pemiliknya, utang ada yang punya. Kamu ingin balas dendam. Harusnya cari keluarga Shen, benar. Serahkan kartu memori, tidak mau? Kalau tidak, aku akan beritahu keluarga Huo ada yang mengatur mereka. Nyonya muda. Nona Shen, Anda baik hati. Maafkan kami, ya. Kalau tidak, kami akan mati dengan tragis. Kamu boleh pergi. Baik. Aku akan beritahu ayah ibu, biar mereka membunuhmu. Oh ya? Menurutmu, ayahku lebih sayang kamu? Atau buru-buru mengusirmu dari keluarga Shen? Kakak, aku salah kakak. Demi hubungan kita sebagai saudara. Siapa bilang kita saudara? Mau ku bantu sembunyikan? Boleh saja. Bantu aku dapatkan kontrak pengalihan saham. Bagaimana mungkin aku bisa dapatkan? Itu urusanmu. Aku kasih waktu 3 hari. Kalau tidak, video ini akan tersebar ke seluruh Haicheng. Seumur hidupmu, jangan harap bisa menikah dengan orang kaya. Aku bantu kamu. Baik, semoga beruntung.
Baik. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Kamu tidak tahu nenekku akan khawatir tentangmu? Seorang gadis di luar di malam hari, kalau bertemu. Tidak perlu khawatir, aku. Apa sikapmu ini? Kamu tidur di kamar tamu. Diam di sini. Baik, sangat baik. Nyonya, cucu kedua sudah berlutut di luar selama 2 jam. Suruh dia masuk. Aku terus menyalin kitab ketenangan. Baik, siapa yang menyuruhmu keluar? Pergi kembali. Sudah. Kamu menghina Bos Chong. Kali ini dimaafkan. Jika Anda memiliki waktu berikutnya. Terima kasih, Nenek. Ayah, bagaimana aktingku tadi? Jangan terlalu sombong. Sekarang aku tidak bisa bertindak. Kamu awasi Huo Jingchen ini. Perhatikan baik-baik, mengerti? Bukankah hanya Huo Jingchen kecil? Tenggeni Jia. Kau bilang Shen harus menyelamatkan kali ini? Mengapa semua ban di Haicheng? Semua masuk daftar hitam Shen. Ayah, lepaskan ibu dulu. Kamu sedang memotret? Aku melihat preman masuk ke kamar Shenyun 11. Aku akan pergi. Sampah, aku beritahu kalian. Jika Shen bangkrut, aku jual kalian untuk bayar utang. Bukankah kamu pergi merekam video lucu itu? Aku, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, kali ini ibu harus membelaku. Shenyun undicezimo si imut, tenang. Ibu pasti akan membelamu, ibu. Aku sekarang tidak berani bertemu orang. Dia ingin kontrak, kan? Berikan saja. Apa maksudmu? Kamu begini. Jingchen pulang. Cepat-cepat. Cepat makan. Bacakan berita ekonomi hari ini. Bukankah sudah dibaca pagi tadi? Oh, akhir-akhir ini sibuk banget, jadi agak pelupa. Baca yang lain. Kemarin, saham keluarga Shen. Turun 70%. Turun segitu banyak. Pasti sekarang ada yang jual saham dengan harga murah. Asal kita cepat beli sekarang. Tuan muda, aku nggak ngerti soal ini. Biarkan mereka ganggu cucu menantuku. Ini karma. Nenek, aku sudah kenyang. Aku duluan naik ya. Oh, baik. Aduh bahuku. Kamu kenapa? Cepat panggil dokter Wang. Baik. Tunggu, Nenek, aku nggak apa-apa. Cuma, tadi malam ranjunya agak keras. Ranjanmu kan khusus dari Italia. Itu kan dirancang khusus oleh master buat kamu. Masa bisa nggak nyaman tidur? Sebentar, ambil 2 selimut ke kamar ya. Ja? Kamu nggak merasa suasana hari ini agak aneh? Kayak lagi perang dingin gitu. Apa Jingchen ngomong sesuatu yang salah? Sampai bikin 11 kesel? Aku harus turun tangan sendiri. Aku harus turun tangan sendiri. Masalah Shen itu ulahmu? Jangan terlalu tersentuh, aku cuma gak suka aja sama mereka. Sekarang kamu harusnya udah lega. Ini maksudnya apa? Kamu kan bilang kamar kamu dingin. Biarpun tidur nyenyak. Kamu marah sama aku? Berani-beraninya aku marah sama Bos Hao. Bos Hao istirahat yang cukup ya? Jam 11, kamu jangan keterlaluan. Ada batasnya juga. Keluar. Jangan menyesal nanti. Pasti karena aku terlalu memanjakannya selama ini.
Tenang Bu, pintu sudah dikunci semua. Aku pemaaf, gak akan mempermasalahkannya. Kamu datang pas banget, aku lagi mau cari kamu. Ini apa? Surat perceraian, Shen Yun 11. Kamu mau cerai sama aku cuma karena hal kecil begini? Bukan ini, hasil yang Bos Hawo inginkan? Yang aku inginkan. Bos Hawo tidak perlu berakting di depan saya. Shen Yun 11. Apa yang ingin kamu katakan? Langsung saja, oke? Baik. Kalau begitu saya tanya. Kalau kamu curiga saya punya niat lain menikah masuk keluarga Huo, kenapa tidak bilang? Kamu tahu? Pura-pura bodoh, lalu mempermainkan saya dengan identitas pria bertopeng. Asyik ya, Tuan Huo? Saya. Mempermainkan saya sampai seperti ini, belum cukup? Saya tidak bermaksud mempermainkanmu. Cukup, sampai di sini saja. Saya pura-pura bodoh untuk mengungkap. Dan baik persoalan rahasia tahun lalu. Ternyata kebakaran itu bukan kecelakaan. Saya jadi orang bodoh. Tapi ada yang mau menikah masuk. Bagaimana saya tidak curiga padamu? Kalau begitu sekarang kamu tidak curiga lagi padaku? Sekarang tahu. Kamu hanya orang bodoh yang polos. Kamu. Sebelumnya tidak bilang. Karena tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Lebih takut kamu marah. Maafkan saya, ya? Luka bakar di punggungmu. Ya, Bagaimana bisa? setahun lalu menyelamatkan seseorang dalam kebakaran. Kamu yang menyelamatkan saya? Kenapa tidak bilang dari dulu? Saya mencarimu lama sekali. Tidak penting, yang penting kamu baik-baik saja. Bodoh. Ada pesan masuk. Trik yang sama, kira saya akan tertipu lagi? Perlu saya temani? Kalau membantu, apa hadiahnya? Hadiah apa yang kamu mau? Tunggu. Shen Yun 11, kontrak sudah diberikan padamu. Memory card Naya? Antang. Jangan lupa, kamu janji pada ayah. Kamu harus membantu Shen Group. Dapatkan kontrak dari Huo Group. Dia tidak memberikan kontrak pada saya. Mengapa saya harus membantunya? Yun 11, jangan bicara seperti itu. Shen Group sudah berkembang. Ini juga menguntungkanmu, bukan? Oja, kalau kamu tidak mau membantu, aku akan bilang ke ayah begitu pulang. Kamu tertawa apa? Kontrak itu kan kamu yang curi. Kalau ayah tahu sifatnya. Kalau dia tahu. Ibu. Yunshi, jangan nakut-nakuti adikmu. Kalian menunda waktuku di sini, mau apa? Aku tentu saja. Aku menunda waktu apa? Oh, begitu. Lihat siapa yang datang. Apa? Yehong Xiushan Wink Wink. Kalian diduga menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Pak Polisi, Anda tidak salah kan? Kami ini, warga negara baik yang taat hukum. Benar, kami tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Kamu, Orang ini, kalian pasti tidak asing. aku sama sekali tidak kenal. Nyonya Shen, jelas-jelas Anda yang memberi saya uang. Menyuruh saya menunggu Nyonya Huo di sini, lalu menabraknya sampai mati. Jangan asal tuduh. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Pak Polisi, saya tidak berbohong. Saya punya buktinya. Ikut kami dulu. Ibu, aku tidak mau masuk penjara. Ibu, Shen Jidong, Ye Hongxiu dan Shen Qingqi sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Selanjutnya, giliranmu. Belakangan ini, bagaimana pengawasannya? Dia berjaga ketat seperti benteng. Tidak ada celah. Dasar bodoh. Kamu tidak bisa cari celah dari tempat lain? Maksudnya apa, Huo Jingchen? Bukankah dia peduli dengan Shen Yun 11 itu? Kalau Shen Yun 11 kena masalah, dia pasti tidak bisa menghindar. Ah, ayah memang pintar. Aku akan segera mengawasi Shen Yun 11 itu. Simpan niat jahatmu itu. Aku menyuruhmu menyerang dari keluarga Shen. Keluarga kacau seperti ini. Apa yang perlu diawasi? Katanya, Shen Yun 11.
Hubungannya dengan keluarganya tidak baik. Mungkin bisa dimanfaatkan. Lao Shen, para pemegang saham lainnya sudah melepas saham mereka. Kalau begini terus, kita berdua juga akan. Tenang saja, kalian berdua. Aku sudah menghubungi Boss Wang dari Greenland Real Estate. Dia akan berinvestasi. Ayah sudah mengelola Shen Group selama bertahun-tahun. Kok masih begitu naif? Kamu mau apa? Kalau aku tidak datang, ayah akan menyerahkan Shen Group ke Greenland. Apa yang kamu omongkan? Bos Wang sudah setuju. Bos Wang selalu hanya memikirkan keuntungan. Kali ini dia begitu baik hati. Ada benarnya juga. Bos Wang tidak pernah melakukan amal. Pasti ada maksud lain. Mungkin dia ingin mengambil alih Shen Group. Jangan asal ngomong. Keluarlah dari sini. Yang harus keluar itu kamu kan? Apa maksudmu? Aku memegang 51% saham Shen Group. Artinya, mulai sekarang, akulah yang mengendalikan Shen Group. Tidak mungkin. Ini pasti palsu buatanmu. Kalau ayah tidak percaya, tanyakan saja ke pengacara. Penjaga, usir orang yang tidak berkepentingan ini. Dasar anak durhaka. Dua pemegang saham tidak perlu khawatir, karena aku yang mengambil alih Shen Group. Tentu aku tidak akan membiarkan Shen Group bangkrut. Kamu belum pernah mengelola perusahaan. Bagaimana kami bisa percaya? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Lagi lihat apa? Terlihat susah sekali. Laporan keuangan Shen Group. Seandainya dulu tidak sombong di depan direksi. Sekarang bagaimana aku menutup lubang ini? Ini kan mudah diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Sepertinya, tidak semudah itu. Hanya saja, Bagaimana menyelesaikannya? apa ya? Sudah ingat? Sudah. Kamu kumpulkan dulu sumber daya perusahaan. Lalu urutkan dari yang besar ke kecil. Akhirnya selesai juga. Sudah 3 jam mengajarimu, sekarang waktunya bayar. Apa? Aku pergi kerja. Yun Shi, Kenapa kamu datang? demi bertahun-tahun aku membesarkanmu. Biarkan aku kembali ke keluarga Shen. Saat kamu memaksa ibuku mati dan membiarkan si manis naik tahta. Kenapa kamu tidak bicara soal kebaikan? Kamu begitu kejam, mau melihatku. Terbuang di jalanan? Itu akibat perbuatanmu sendiri. Berhenti, jangan pergi. Lepaskan. Apa kamu baik-baik saja? Waswa, Pergi. Kenapa kamu kembali? Ambil dokumen. Kedepannya kalau ketemu orang seperti ini, langsung suruh satpam usir dia. kamu anak durhaka. Seharusnya aku mencekikmu saat kamu lahir. Maaf, aku akan mengembalikan tempat sampah itu. Kamu adalah Shen Jidong. Bos kami ingin bertemu, naik mobil. Siapa bosnya? Naik mobil dan kamu akan tahu. Eo. Mau kemana? Eo. Si manis menghancurkan keluargaku dan mengambil segalanya dariku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda punya selera yang bagus. Ini harta karun toko kami. Bisa menangkal sial, harganya 10 juta. Bagus. Sangat cocok. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini hadiah dari nenek, kalau kamu tidak mau menerima. Nenek akan marah. Shenyunshi, kamu si manis. Kenapa kamu keluar? Kalau bukan karena ibu yang menanggung semua tuduhan. Semua ini salahmu. Apa aku yang menodongkan pisau di lehermu dan memaksamu menculikku? Kalau bukan karena kamu, aku masih jadi putri keluarga Shen. Kamu menggengkerkan segalanya. Benar-benar satu keluarga, sama-sama tebal muka. Nona Shen, sampai seperti ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Nenek, jangan buang-buang waktu dengannya. Dia sudah tidak bisa ditolong. Shenyunshi, aku tidak baik-baik saja. Kamu juga jangan harap bisa baik-baik saja. Yun 11. Aku ingin kamu menemani aku mati. Cepat panggil ambulans. Tunggu, Nenek.
Sepertinya aku tidak apa-apa. Bagaimana mungkin pisau ini sudah tertancap? Dia yang menyelamatkanku. Syukurlah, tidak mungkin bawa dia pergi. Shen Yunshi, kenapa kamu tidak mati saja? Pergi, lepaskan aku, berlutut. Kamu, siapa? Apa yang terjadi? Begini caramu memperlakukan tamu istimewaku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Maaf ya. Aku bisa membantumu merebut kembali Shen Group. Syaratnya apa? Sangat sederhana. Asalkan kamu mendengarku, semudah membalikkan telapak tangan. Tumbukannya lumayan sakit. Dengar dari bodyguard kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Di mana lukanya? Biar aku lihat. Tunggu. Kamu tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkanku, kan? Apa yang ada di kepalamu setiap hari? Kamu istriku, bagaimana bisa disebut memanfaatkan? Ini jelas hak legalku. Aduh. Oh iya, Shen Qingqing mana? Sudah dimasukkan. Dengar dari penjaga. Keadaannya agak tidak normal. Besok bawa aku melihatnya. Baik. Terima kasih atas doa semua orang. Aku sekarang adalah putri tertua keluarga Shen. Dia ini. Sepertinya. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Mulai sekarang semua milik keluarga Shen adalah milikku. Shen Qingqing. Kamu masih ingat siapa aku? Kamu adalah... aku ingat. Kamu adalah Shen Yun 11 yang imut itu. Tapi bukankah kamu sudah mati? Tenang, aku akan hidup baik-baik untuk melihat kalian mendapat hukuman yang setimpal. Pergi! Pergi! Jauh dariku! Pergi semua! Pasti kau yang menyuruh mereka datang. Aku akan memukulmu. Kalau sudah gila, lebih baik ke rumah sakit jiwa. Kalian telah menyakiti ibuku. Aku akan membuat kalian membayarnya sedikit demi sedikit. Ayo pergi. Akulah putri tertua keluarga Shen. Segala sesuatu di keluarga Shen akan menjadi milikku. Tak disangka, dia ternyata orang seperti itu. Pura-pura baik saja. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Apa yang kalian bicarakan? Jika aku masih mendengar kalian bergosip di sini, langsung keluar dari keluarga Huo. Ada apa, Nenek? Tidak ada. Nenek, Jinchen Melarangku member the Homo. Ayahmu kemarin, saat diwawancarai wartawan, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Membuat ayahnya sendiri bangkrut dan menyuruh orang memukulinya. Katanya dia adalah istri Direktur Huo. Apakah Huo Group akan bersekongkol dengannya? Shen Jidong. Kau demi kembali ke Shen Group, benar-benar menggunakan segala cara. Boss Huo Detong. Hello, Boss Huo. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Istri Boss Huo. Sekarang dibenci semua orang. Membuat saham Huo Group turun 50%. Kau harus memberikan penjelasan untuk ini. Boss Huo Group bukan milikmu sendiri. Kau harus bertanggung jawab pada semua pemegang saham. Jadi, apa yang kau inginkan? Mengerbankin Shen Yunshi. Dan memutus hubungan dengan Huo Group? Seorang wanita bisa mempengaruhi Huo Group? Sepertinya perusahaan ini perlu dibersihkan dari sampah. Aku melakukan ini demi Huo Group. Sudahlah, tidak perlu bertengkar karena orang luar. Jangan merusak keharmonisan, Jing Chen. Aku tahu kau dekat dengan keponakan menantumu, hubungan kalian sangat baik. Tapi, kau juga harus mempertimbangkan Huo Group. Benar kan? Hahaha,
Jika dia bersikeras, lebih baik dia mengundurkan diri sebagai direktur. Agar tidak merusak dasar Huo Group yang telah dibangun puluhan tahun. Posisi direktur tidak bisa diputuskan dengan sembarangan. Aku setuju, posisi direktur terserah kalian. Lawan aku, dia masih hijau. Kamu pulang. Kerja terlalu capek, butuh recharge. Aku sudah tahu semuanya. Maaf ya, aku jadi bebanmu. Jangan bilang begitu. Mulai sekarang, aku jadi pengangguran. Harus ngandeng istri buat hidup. Waswa, di balik Shen Jidong. Ternyata ada yang menyuruhnya. Rekeningnya dapat dekat. Uang tidak jelas asalnya. Serius. Siap. Sepertinya Shen Jidong bukan targetin aku. Kenapa bilang begitu? Lihat, di permukaan dia serang aku. Tapi yang akhirnya lengser itu kamu. Berarti tujuannya itu kamu. Wah, sekarang jadi pinter ya. Ini semua berkat ajaran Bos Hao. Aku ada ide. Hah? Ide apa? Gimana? Ya udah, ikutin saranmu. Kakak kepar. Hah? Mau kemana? Belum kapok ya? Huo Jingchen sudah lama. Bukan direktur lagi. Mending ikut aku udah lama pengen cobain. Bibir kecilmu ini. Cuma bisa ngomong itu aja. Kamu nggak bosan? Aku aja udah muak. Kalau nggak pergi, aku lapor ke nenek. Kamu. Siapa? Huo Jingchen, kamu lagi ya? Kamu masih ngira diri direktur grup Huo? Kamu ngapain? Jangan maksa aku lapor ke nenek. Meski bukan direktur Huo, aku tetap bisa menghabisi kamu. Aku penasaran sampai kapan kamu bisa keras kepala. Lain kali urusan kotor begini, jangan turun tangan sendiri. Hen, Ngomong-ngomong, gimana kabar Shen Jidong? tenang, dia pasti bakal masuk perangkap. Shen Yunshi. Kamu gak nyangka kan, suatu hari bakal merengek minta balik ke grup Shen? Shen, kamu juga sudah kembali. Rumor-rumor di internet itu bisa dibersihkan sekarang, kan? Bohong, mana ada yang tidak benar dari apa yang aku katakan? Bukankah dulu kamu yang memaksaku keluar dari Shen Group, membuatku kehilangan segalanya? Kalau bukan karena ibuku yang memberimu modal awal, mana mungkin kamu bisa mendirikan Shen Group? Kamu menikmati keuntungan yang diberikan ibuku sambil memelihara wanita lain di luar. Pada akhirnya, kamu bahkan memaksa ibuku mati. Damn. Kami suami istri, miliknya adalah milikku. Kalau bukan karena bertemu dengan bajingan sepertimu, ibuku tidak akan berakhir seperti ini. Dulu, kalau dia tidak memaksa untuk membeberkan perselingkuhanku, aku juga tidak akan menyuruh Ye Hongxiu untuk bertindak sendiri. Jadi, kamu yang diam-diam mengizinkannya? Bajingan! Sudah, cukup omong kosong. Sekarang, cap jempol di sini, serahkan semua sahammu. Kepadaku. Mimpi! Ini bukan urusanmu lagi. Lepaskan aku! Lepaskan dia! Aduh, hey. Aku hampir lupa. Sekarang kamu bukan bos Hao lagi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu tertawa apa? Shen Jidong, kamu benar-benar pikir semuanya ada dalam genggamanmu, ya? Apa maksudmu? Hihi. Sekarang tidak ada bukti lagi kan? Lupa memberitahumu, ini bukan rekaman, tapi siaran langsung. Kamu mengkhianatiku. Songyan, bawa dia ke kantor polisi. Siap. Cepat ikuti dia, lihat kemana dia pergi. Jangan sampai ketahuan. Menjadi. Ada apa, ayah? Buruk. Cepat lihat berita. Dasar tidak berguna. Bagaimana ini? Sekarang opini publik berbalik. Dewan direksi bahkan mengatakan ingin meminta Huo Jingchen kembali.
Sedikit lagi, dia tidak bisa bangkit lagi. Boss HUO Burek, polisi sekarang memburuku di mana-mana. Tolong selamatkan aku. Dasar tidak berguna. Iya, tidak berguna, tidak berguna. Aku tidak mau masuk penjara. Beri aku uang. Aku akan coba kabur ke luar negeri. Berani-beraninya kamu minta uang dariku? Pergi sana. Bos HUO, kamu ingin membuang jembatan setelah menyeberang sungai. Aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak melindungiku, aku akan langsung memberitahu Huo Jingchen. Semua ini adalah perintahmu. Berani? Yang tidak punya apa-apa tidak takut dengan yang punya segalanya. Bos HUO, lebih baik jangan ganggu aku. Bos HUO. Sebaiknya pertimbangkan lagi. Tapi, aku ini orangnya tidak sabaran. Kapan? Rahasia ini bisa bertahan lama, aku juga tidak tahu. Hahaha. Ayah kamu. Jia. Mati. Cari tempat, kuburkan. Eyo. Ada sedikit kecelakaan di jalan, ketika ditemukan dia sudah. Tidak apa-apa. Itu adalah hukuman yang pantas untuknya. Sayangnya, tidak bisa mengungkap dalam sebenarnya. Pasti ada cara lain. Kita pergi dulu, biarkan Songyan yang urus di sini. Bos HUO, dia masih bernafas. Jingchen, ada kabar dari rumah sakit? Jangan khawatir, begitu dia bangun, rumah sakit akan langsung memberitahuku. Tuan muda, dua direktur Huo ingin bertemu Anda. Tidak mau. Baik. Tunggu. Mereka mencarimu, ingin mengajakmu kembali ke Huo? Ya, Kenapa tidak mau? HMPH. Berani menyakiti istriku, masih mengharapkan aku bersikap baik? Sudah menunggu 2 jam. Kenapa bos HUO belum keluar? Kamu memaksa bos HUO Churwantara dan merendahkan istrinya, mana mungkin dia tidak marah. Tapi waktu itu Huo, memang karena Shenyun 11. Tapi Nyonya Muda tidak bersalah, aku tidak tahu, masa? Aku harus minta maaf ke seorang wanita? Iya, kita harus minta maaf ke Nyonya Muda, asalkan dia. Bisik-bisik di telinga suami. Antarkan sesuatu ke rumah Huo untukku. Nyonya Muda, ini sedikit hadiah dari kami. Tidak pantas menerima hadiah tanpa jasa, kembalikan saja hadiah ini. Nyonya Muda, sebelumnya kami salah paham. Kami sengaja datang untuk minta maaf. Pelaku yang menyakiti Jingchen masih belum ditemukan. Lebih baik tidak membuat musuh untuknya. Aku mengerti, lagi pula semua orang. Hari ini terbaik untuk keluarga Huo. Nyonya Muda memang bijaksana. Hanya saja Huo Group sekarang membutuhkan bos HUO untuk kembali memimpin. Ya, aku akan memberitahunya. Terima kasih, Nyonya Muda. Kamu terlalu mudah diatur. Tidak ada salahnya menjaga hubungan yang baik. Lagi pula, suamiku sangat hebat, tentu semua orang harus tahu. Barusan kamu memanggilku apa? Tidak memanggil apa-apa. Panggil lagi. Tidak mau. Baiklah, baiklah, aku bilang. Kamu. Ini siang hari. Nenek sendirian, sangat bosan. Sudah saatnya punya cicit. Untuk menemaninya. Aku tidak mati. Mengejutkan, bukan? Kalian yang menyelamatkanku Awalnya tidak ingin menyelamatkanmu, mengingat kejahatanmu yang banyak. Siapa yang ingin membunuhmu? adalah bos HUO. Kalau ingin tahu juga boleh, tapi beri aku 1 miliar dan amankan. Aku keluar negeri. Anjing tetap tidak bisa berhenti makan kotoran. Orang itu sampai bekerja sama dengan orang bodoh seperti kamu, sepertinya. Benar-benar sudah kepepet. Jangan mendekat. Membunuh itu melanggar hukum. Tenang, ini rumah sakit suamiku. Tidak ada yang akan tahu. Tolong, ada orang tidak? Diam. Kamu mau apa? Kamu bilang. Kalau foto-foto ini tersebar, orang itu Baik, aku bilang.
Jangan sampai. Kabarkan bahwa aku masih hidup. Katakan, siapa sebenarnya dia? Hua Zhentian. Dia, Ternyata pamanmu sendiri. Tapi sebelumnya dia sangat membelamu. siapa yang akan mencurigai orang yang sederhana dan baik hati? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia bisa bersembunyi sedalam itu. Pasti tidak mudah diraih. Orang yang paling tenang sekalipun, begitu kehilangan sesuatu yang penting, akan tetap menunjukkan celah. Kamu maksud, Bos Hua. Proyek resor ini selalu saya yang tangani. Kenapa? Tiba-tiba diganti orang? Proyek resor sudah mendekati akhir. Tentu tidak perlu paman lagi. Saya sudah berusaha keras, kamu bilang ganti ya ganti, kamu menganggap saya. Saya hanya khawatir, orang yang mengambil alih tidak mengerti prosesnya. Akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Paman tidak perlu khawatir. Semua yang paman lakukan, saya tahu. Jangan-jangan dia tahu hal-hal itu? Nanti saat bagi hasil, tentu paman tidak akan dirugikan. Sudah saya bilang, jejaknya dihapus bersih. Bagaimana mungkin dia tahu? Tapi ayah istri saya baru-baru ini hilang, kata polisi. Terakhir kali melihatnya di dekat villa paman. Bukankah saya sudah menghancurkan rekaman CCTV? Bagaimana polisi bisa menyelidiki ke sana? istri keponakan. Ayahnya hilang. Paman benar-benar tidak tahu? Saya, bagaimana mungkin saya tahu? Saya bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Itu bagus, saya hampir mengira. Paman dan Shen Jidong bersama-sama. Bersekongkol menjebak saya. Bagaimana mungkin saya bersekongkol dengannya? Ha! Jing Chen, sejak orang tuamu meninggal, aku memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Siapa yang akan menyakitimu? Aku tidak mungkin menyakitimu, kan? Ha! Tentu saja. Jangan-jangan ada orang yang sengaja memecah belah hubungan paman dan keponakan? Ha! Paman tidak perlu khawatir. Saya tentu lebih percaya pada paman. Yun 11, makan lebih banyak ya. Hem, Ada apa? Tidak enak badan? mungkin kemarin malam kedinginan. Ayo, minum sup hangat, hangatkan badan. Ayo, hangat-hangat. Aku akan bawa dia ke rumah sakit dulu. Tunggu dulu. Nenek, Yun 11 sudah begini, kenapa kamu masih? Jangan buru-buru. Menurutku, Yun Shi Hamel. Benarkah? Cepat, panggil Dokter Wang. Selamat, Bos Hao. Istri muda sedang hamil. Usia kandungan sudah 6 minggu, janinnya sangat sehat. Wah, bagus sekali. Akhirnya aku bisa. Menggendong susikku. Aduh, Lalu, apa yang harus aku perhatikan? Apa yang tidak boleh dimakan atau digunakan? Bagaimana merawatnya? Oh, ada lagi. Aku akan buat daftarnya, nanti ikuti saja sesuai ketentuan di atas. Itu saja. Maaf merepotkanmu. Terima kasih, Bos HUO. Anaknya baru 6 minggu, bisa dengar apa sih? seumur hidupku, baru kali ini aku melihatnya. Si bocah nakal ini. Nek, ini kan pertama kalinya dia menjadi ayah. Wajar kalau agak gugup. Lihatlah, istri kamu ini sangat menyayangimu. Kiskivi ke depannya. Kamu harus baik-baik kepada istrimu. Aku pasti akan merawatmu dan anak kita dengan baik. Hem, Ayah tidak baik. Hua Jingchen mengambil semua proyek kita. Dasar Hua Jingchen. Katanya kasihan padaku, ingin mengurangi beban kerjaku. Padahal, dia ingin mencabut kekuasaanku di grup Huo. Jangan-jangan, dia tahu apa yang kita lakukan? Tapi beberapa waktu lalu, dia menyebut nama Shen Jidong. Seperti sedang menguji. Lalu kita harus bagaimana? Jangan-jangan dia akan melapor ke polisi? Tenang. Buktinya sudah kita bersihkan semua. Ayah memang bijaksana. Tapi, sekarang para direktur sudah berpihak padanya. Dasar oportunis. Lalu sekarang, dengan apa kita? Bersaing marabut grup Wu? Apa yang tidak bisa kudapatkan? Dia juga jangan harap bisa dapatkan. Kemari.
Menjerti? Aku segera mengurusnya. Sayang, kamu sudah pulang. Ini barang-barang apa saja? Ini semua hadiah dari Bos Hao untuk Nona. Kok semuanya baju? Lewat mall, lihat yang bagus langsung beli. Kan belum tahu laki-laki atau perempuan. Pasti cantik seperti kamu, anak perempuan. Kalau anaknya laki-laki, Bebas, belikan dia baju aja. kalau anak tahu ayahnya pilih kasih gini, pasti bakal ngamuk. Jadi anak baik ya, jangan ganggu ibumu. Dengar? Apa ini? Buka aja. Wah, Anak saja dapat hadiah, masa istriku tidak? wah, sekarang jadi jago menggombal. Jujur aja. Diam-diam ikut kursus ya. Ini perlu dipelajari. Oke, Bos Hao emang pintar dari lahir. Jago sendiri. Di hal lain juga gampang nyambung. Mau coba? Aduh, kata dokter jangan sembarangan. Ya ah, Makasih sayang, aku suka. oh iya, soal Shen Group. Sudah aku serahkan ke Songyan. Nanti setelah kamu melahirkan, baru kamu yang urus. Sayang, kok bisa sih aturannya bagus banget? Memangnya suami siapa? Hei, Bos Hua, Hui Fen sedang mendekati orang-orang dari grup Shengxi. Kedua pihak sepertinya sepakat kerjasama. Perlu kita ikut campur? Proyek terbesar perusahaan akhir-akhir ini apa? Lelang tanah di selatan kota. Karena paman begitu buru-buru balik ke Huo Group. Bantu dia saja. Bos Hao, dulu kamu sumpah pasti. Dapat tanah selatan kota, sekarang malah diambil Shengxi. Harus jelaskan pada kami dong. Iya, kami sudah susah payah untuk tanah ini. Tapi harga lelang Shengxi cuma beda 10.000. Ini terlalu mencurigakan. Maksudmu? Kamu bilang ada mata-mata di perusahaan? Harga dasar lelang ini. Cuma dia yang tahu. Ayah, maksudmu? Bos HUO itu mata-mata? Semua tidak perlu berdebat. Ini memang kelalaian saya. Tanah ini menentukan masa depan perusahaan 5 tahun ke depan. Cuma bilang kelalaian terus lepas tangan? Jing Chen. Keluarga Huo selalu tegas dalam memberi penghargaan dan hukuman. Sebagai CEO keluarga Huo, seharusnya kamu memberi contoh yang baik, bukan? Lalu, hukuman apa yang menurut paman seharusnya aku terima? Kemampuan tidak memadai. Sudah seharusnya turun jabatan. Aku tidak setuju. Keluarga Huo bisa menjadi perusahaan nomor 1 di Haicheng. Samuel Burkett Boss HUO. Maksudmu? Semua yang hadir di sini adalah sampah yang hanya bisa makan gaji buta? bukankah begitu? Kenapa kamu datang? Bukannya sudah kusuruh tinggal di rumah? Aku tidak bisa melihatmu diperlakukan tidak adil. Menantu yang hadir di sini semua adalah elit dan tulang punggung keluarga Huo. Bagaimana bisa kamu bersikap tidak sopan pada mereka? Elit dan tulang punggung? Aku hanya melihat sekumpulan orang yang suka lempar tanggung jawab. Apa yang kamu tahu? Rambut panjang, pikiran pendek, menyeratku. Ini semua karena Huo Jingchen. Terlalu memanjakanmu, sampai kamu berani bicara senaknya di sini. Hanya mengikuti menuju kejayaan, tidak ada yang bilang itu berkat dia. Sekarang hanya karena sebidang tanah, kalian buru-buru menyalahkannya. Benar-benar licik, habis manis sepah dibuang. Kamu, atas dasar apa kamu bicara seperti itu? Sudah tahu kalian akan bertanya. Ini laporan keuangan keluarga Huo beberapa tahun terakhir. Saat Jing Chen menjabat, laba bersih perusahaan meningkat drastis setiap tahun. Tapi tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya, turun 50%. Alias itu tahun ketika Jing Chen sakit. Perkataan menantu terlalu berat sebelah. Dalam bisnis, tidak ada yang pasti untung terus. Paman bicara benar. Kalau begitu, rugi sedikit untuk tanah ini. Juga wajar, bukan? Berbelit-belit. Kalau bukan karena Huo Jingchen sombong, bagaimana mungkin kita kehilangan tanah itu? Katanya harga tender Shengxi hanya lebih tinggi 10.000 dari keluarga Huo. Apa kalian benar-benar percaya ada kebetulan seperti itu? Kita sudah bahas harga dasar tender ini. Hanya suamimu yang tahu. Harga dasar memang dia yang tentukan, tapi yang tahu harganya. Juga ada kamu, atau mungkin paman. Menantu, kalau kamu masih bicara sembarangan, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Siapa yang berani?
Jing Chen, aku tahu kamu sayang menantu. Tapi di acara serius seperti ini, kamu tidak boleh. Biarkan menantu ini bertindak semaunya dan memfitnah senaknya. Apakah ini fitnah? Semua orang bisa lihat di ponsel mereka. Ternyata dia yang menjual rahasia perusahaan. Bahkan pencuri berteriak maling, sungguh keterlaluan. Bagaimana mungkin? Video ini pasti hasil editan, kalian memfitnahku. Simpan saja kata-katamu untuk polisi. Nanti bicara panjang lebar. Ayah, tolong selamatkan aku, ayah. Kamu anak durhaka, berani melakukan hal seperti ini. Hal yang sangat tidak patut, Jing Chen. Ini semua kesalahan paman karena tidak mendidik anaknya dengan baik. Aku tidak menyangka. Dia berani menjual rahasia perusahaan ke Shengxi. Maksud paman, semua ini adalah perbuatan Huo Yufen sendiri. Tentu saja, apa ada orang lain? Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati kejahatan yang kamu lakukan. Tidak hanya ini saja. Apa maksudmu? Hantu. Huo Sentian, kamu tidak pernah menyangka dalam mimpimu. Aku masih hidup. Tidak mungkin. Jelas, kamu yang memberitahunya. Sekarang baru tahu, sudah terlambat. Huo Yufen, kalian dicurigai melakukan percobaan pembunuhan dan pelanggaran rahasia dagang. Ikut kami. Tunggu, aku punya bukti yang bisa membuktikan. Kasus Shen Jidong tidak ada hubungannya denganku. Paman, polisi baru saja datang. Kamu sudah punya bukti. Terlalu kebetulan, bukan? Aku juga baru menemukannya, awalnya ingin. Setelah rapat dewan, serahkan ke polisi. Tidak menyangka. Jelas-jelas kamu yang memukulku, sekarang lempar tanggung jawab ke anakmu. Shen Jidong, kamu memfitnah orang. Harus ada buktinya, kamu hanya omong kosong. Mengapa polisi percaya padamu? Ayah, apa maksudmu? Ayahmu menyerahkan video kamu membunuh dan membuang mayat ke polisi. Tidak ada yang ingin kamu katakan? Ayah, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Aku anak kandungmu sendiri. No. Ayah membesarkanmu selama ini. Sekarang saatnya kamu membalas budi. Anak, ayah selalu mengajarkanmu. Kalau salah harus diakui, berbuat salah harus menerima hukuman. Anda memperlakukan sampah seperti saya. Benar-benar memanfaatkan sampai habis. Huo Yufen, ikut kami sebentar. Menantu, kamu lihatkan. Semua ini perbuatan Yufen sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali. Jangan marah karena sampah seperti ini. Sekarang, sebagai CEO Huo Group, saya secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari Huo Group. Sekarang, sebagai CEO Huo Group, saya secara resmi memberitahumu. Kamu dipecat dari Huo Group. Rapat hari ini selesai sampai di sini. Ada apa? Kalian masih ingin lanjut? Oh ya, Shen Jidong mana? Jangan-jangan dia kabur? Tentu saja, dia sudah pergi ke tempat yang seharusnya. Saya sudah tahu semua tentang Dewan Direksi. Ibu, saya bersalah. Kamu kenapa? Saya selalu mengajari Yufen, anak ini, harus jadi orang baik. Tak disangka, dia menipu saya. Berkali-kali menyakiti Jing Chen. Katanya kamu yang memberikan bukti ke polisi. Iya, beberapa waktu lalu saya tahu perbuatannya. Saya sudah menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Dia malah bilang jangan ganggu dia. Kamu pikir saya pikun ya? Ibu, apa? Apa maksud ibu? Anak seperti Yufen, otaknya seperti babi. Bisa melakukan banyak hal tanpa ketahuan. Saya kira, kamu hanya sementara tergoda keuntungan, asal kamu benar-benar menyesal. Saya masih bisa memberimu hukuman ringan. Ibu, saya. Harimau tak makan anaknya, Zentian. Kamu sangat mengecewakan saya, mulai sekarang. Kamu bukan lagi keluarga Huo. Ibu, Kamu pergi sana. jangan terlalu senang. Ibu, anakmu tidak berbakti. Mulai sekarang, tidak bisa merawat ibu lagi, ibu harus
Jaga kesehatan baik-baik. Hua Jingchen, aku akan membuatmu membayarnya. Nenek, Anda baik-baik saja? Jingchen, maafkan aku. Membuatmu menderita begitu banyak. Nenek, Anda tidak salah. Ini semua karena paman kedua yang serakah. Nenek, biar aku antar Anda kembali ke kamar untuk tidur. Baik. Nenek sudah tidur? Membiarkan paman kedua pergi begitu saja? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, dia sekarang tidak punya apa-apa lagi. Dan, aku akan menyuruh orang mengawasinya. Bagus sekali, bayi tumbuh sehat. Ya, akhirnya tinggal 2 bulan lagi. Apa? Karena dia, aku sudah menunggu lama. Aduh, ada orang lain di sini. Oh, sepertinya aku belum mengambil laporan pemeriksaan. Kamu tunggu di sini, aku akan mengambilnya. Kakak cantik, bolaku jatuh ke sana. Bisa bantu aku mengambilnya? Tentu saja, ayo. Hati-hati ya. Yun 11. Menantu. Akhirnya bangun. Kamu. Apa yang kamu mau lakukan? Menantu selalu pintar, tidak bisa menebak apa yang ingin aku lakukan. Hua Jingchen membuatku kehilangan segalanya. Dan memasukkan anakku ke penjara, menurutmu aku mau apa? Itu adalah konsekuensi yang pantas, jika bukan karena keserakahanmu. Kamu tahu apa? Saat kakak masih hidup, dia selalu menindasku. Setelah susah payah menunggu dia mati. Kenapa giliran Hua Jingchen lagi? Aku sebenarnya kurang apa dibanding mereka? Akulah pahlawan besar keluarga Huo, tapi di mata kalian hanya ada Hua Jingchen. Katakan, sebenarnya kenapa? Kenapa? Dia sedang emosi tidak stabil, aku tidak boleh memancing amarahnya. Kalau kamu tidak suka, kenapa tidak bilang ke nenek? Nenek, dia hanya memikirkan kakak. Dan Hua Jingchen, mana ada anak seperti aku ini? Kamu salah. Nenek selalu menyayangimu. Peduli padaku, dia baru mengusirku dari keluarga Huo. Hejulai padaku. Apakah dia akan membiarkanku mati begitu saja? Tapi setelah kamu meninggalkan keluarga Huo, nenek setiap hari berdoa untukmu. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Apa salahku? Hua Zentian. Bos Hua, Jingchen, kamu akhirnya datang. Jangan mendekat. Jika kamu melangkah lagi, aku akan mendorongnya jatuh. Tenang dulu. Bicaralah baik-baik. Bukankah kamu dulu sangat sombong? Aku bisa melepaskan mereka. Serahkan perusahaan Huo padaku. Baik, aku akan memberikannya sekarang. Aku sudah mengumumkan pengunduran diri. Sekarang kamu bisa melepaskannya, kan? Baiklah. Hua Zentian, yang kamu benci adalah aku. Jangan sekitar orang yang biasa. Apa hakmu menawariku? Asal kamu melepaskannya, aku akan menerima apapun hukumanmu. Benarkah? Jika aku memintamu mati, Jika aku mati, apakah kamu akan melepaskannya? tentu saja. Jingchen, jangan percaya dia. Dia berbohong. Kamu menghancurkan rencanaku selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin? Aku akan membiarkanmu begitu saja? Aku ingin kamu melihat istri dan anakmu mati di depan matamu. Hua Zentian, pikirkan baik-baik. Jika kamu membunuhnya, aku juga tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Tapi jika aku mati, kamu tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Baik, aku setuju. Asal kamu melompat. Aku akan melepaskan ibu dan anak itu. Yun 11. Aku pasti akan membawamu pulang dengan selamat. Setelah kamu mati, Jingchen, Kamu tidak apa-apa? kamu si imut, jangan bergerak. Kamu sudah dikepung oleh kami. Letakkan senjatamu. nak, Songyan, cepat panggil ambulans. Ya, Aku sudah memanggil dokter kandungan terbaik. Kamu pasti akan baik-baik saja.
Kuo Jingchen, kalau aku mati, Jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu mati, aku akan memberikan anak kita ke orang lain. Dengar ya, demi anak kita. Kamu harus tetap hidup. Keluarga tidak boleh masuk. suamiku begitu hebat, tentu saja semua orang harus tahu. Barusan kamu panggil aku apa? Nggak panggil apa-apa. Baiklah, aku bilang. Aku pasti akan merawat kamu dan anak kita dengan baik. Hem, Bagaimana kabar Yun 11? Dia baru saja masuk ruang operasi. Semoga Tuhan melindungi, semoga mereka berdua selamat. Ibu melahirkan prematur dan mengalami pendarahan hebat, butuh transfusi darah. Tapi stok darah golongan A di rumah sakit kita tidak cukup. Songyan, cepat ambil darah dari rumah sakit terdekat. Cepat, ya. Apapun yang terjadi, istriku harus selamat. Sudah lama masuk, kok belum keluar juga? Sudah lahir. Bagaimana kondisi istriku? Tenang, ibu dan anak selamat. kapan aku bisa melihat bayinya? Kondisi kamu masih terlalu lemah. Dokter bilang kamu tidak boleh banyak bergerak. Tapi bayi sudah seminggu di inkubator. Belum pernah melihatnya. Sayang, ayo lihat mama. Hahaha. Nenek, Nenek tahu kamu sangat rindu anak. Nenek, kamu yakin ini anakku? Kok keriput gini? Anak kecil baru lahir memang begitu. Waktu kamu kecil dulu. Nggak secantik bayi ini. Hahaha. Yun 11, kamu sudah melalui banyak penderitaan kali ini. Nanti pulang, nenek akan memanjakan kamu, ya? hem. Sayang, kamu sudah bekerja keras.